Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya Pak Prabowo menyesali ya perkataannya yang kemarin itu pergi ke Yaman. Karena sesaat setelah itu ternyata ada semacam permintaan maaf, ada semacam penyegaran legalitas dari pemerintah yang sedang berlaku saat ini, yaitu pemerintahannya rezim Prabowo, kita katakan saja demikian ya, terhadap markas syariahnya Habib Rizik di Megamendung dengan kedatangan salah satu menteri ya di bawah koordinasinya Pak Prabowo. Malah kita tahu ya beberapa waktu yang lalu pergerakan 212 itu kan salah satu pergerakannya juga dalam bidang koperasi. Jadi ini yang datang itu menteri koperasi atau apa begitu ya namanya, saya kurang familiar. Cuman memang ini mungkin berkaitan dengan koperasi merah putih itu. Nah, saya terlepas ya dari pro kontranya koperasi kemudian MBG, terlepas dari pro kontranya itu dulu, yang mau saya tekankan di sini adalah semacam adanya legitimasi. Karena menteri ini datang ya sebagai perwakilan dari pemerintah, mestinya demikian. Dan bukan suatu kebetulan salah satu yang didatangi itu adalah Habib Rizik. Dan Habib Rizik pun menyambutnya dengan baik. Jadi kita akan melihat di sini minimalnya 3 video ya insya Allah. Yaitu menteri yang diundang oleh, bukan yang diundang ya, yang datang, yang minta datang kepada markas syariah. Kemudian nanti ada Said Didu ya. Ini urusannya dengan oligarki itu. Kemudian nanti juga Habib Rizik. Nah, saya mau mengatakan seperti ini dulu ya, bahwa pembesar-pembesar tokoh-tokoh negara ini itu hampir saya tidak mau mengatakan mayoritas lah, banyak begitu ya, banyak yang memang tidak menghendaki pemerintahan Prabowo ini berhenti di tengah jalan. Seperti Pak Amin Rais misalkan kemarin mengatakan demikian kan, mudah-mudahan tidak sampai terjadi Prabowo ini berhenti di tengah jalan. Termasuk juga Habib Rizik salah satunya. Beliau itu kenal baik dengan Pak Prabowo. Cuman Prabowo ini memang sekarang di sekelilingnya itu para termul. Itu juga sebagaimana nanti akan dibahas oleh Said Didu ya. Nah, cuman Pak Prabowo ini karena memang dikelilingi oleh para termul ini, beberapa pernyataannya, kemudian sikapnya, kemudian kebijakannya itu ya apa ya, tertutup dari masyarakat. Nah, ini yang kalau kita masih punya harapan terhadap pemerintahan Indonesia saat ini ya, jika masih punya harapan, maka inilah yang harus ditaikan begitu, supaya berisik di ruang publik kemudian bisa didengar oleh Pak Prabowo. Sebagaimana yang mungkin salah satunya itu adalah tentang pernyataan kabur ke Yaman kemarin. Nah itu. Jadi datang tiba-tiba ada menteri dan sebagainya lah. Nah ini judul besarnya itu adalah upaya Prabowo untuk menyingkirkan oligarki. Itu ya pesan utamanya itu. Nah sekarang kita akan saksikan dulu lah beberapa saat pernyataan dari menteri yang datang ke markasnya Habib Rizik. Habib Rizik bukan hanya sekedar ulama besar, tetapi juga adalah imam besar kita, pemimpin besar revolusi kita. Gitu. Pemimpin besar perubahan, dan kita ingin kita bisa terus bersama-sama. Dan kebetulan kami di dalam pemerintahan kabinet sekarang justru kami ingin membuka satu suasana kebersamaan. Dan apalagi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Sementara itu kan bukan pernyataan remeh-temeh ya. Kalau mengatakan Habib Rizik itu adalah pemimpin revolusi kita, itu pernyataan resmi dari pemerintahan yang sedang resmi menjabat. Makanya saya tadi bilang ini sepertinya gestur permintaan maaf ini dari Pak Prabowo ini. Sepertinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam dan pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah beserta seluruh jajaran pengurus pengelola pesantren. Sebentar, coba lihat tadi bahasanya, Front Pembela Islam, masih FPI yang masih front pembela, bukan persaudaraan. Ini satu poin ya. Yang saya hormati Habib Muhammad Ali Al-Atas, Ketua Umum Front Pembela Islam, dan juga tuh, Habib Hanif masih Front Pembela Islam tuh. Habib Zaki Al-Idrus, Imam FPI Jawa Barat, Kiai Haji
para ulama, para asatidz, para santri dan seluruh hadirin yang saya muliakan, Bapak Dr. Sahganda Nainggolan, ini memang pengalaman di penjaranya juga sudah dari sejak mahasiswa di ITB, itu tahun 89 beliau sudah di penjara, waktu itu berhadapan dengan aparat di Orde Baru. Baik. Dan sebentar ya, ini tadi karena FPI disebut 2 kali tuh, Front Pembela Islam disebut 2 kali. Mungkin ini ya saya rasa di dalam hatinya Pak Prabowo, FPI itu tidak pernah benar-benar mati. Ya, jadi selamat sekarang bisa berbangga. Ini diakui loh sekarang berarti ya. Jelas kalau tidak dikatakan menterinya ini yang melanggar perundang-undangan karena memang sudah mengakui misalkan organisasi yang sudah dibubarkan ya. Ini adalah legitimasi kembali. Selamat. Sama dengan Pak Jumhur Hidayat juga, itu sejak mahasiswa sudah di penjara waktu itu 2,5 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kemudian kemarin pada saat di pemerintahan Pak Jokowi juga ditahan lagi. Dan jadi memang sesama alumni kita semua, sesama alumni pesantren juga. Jadi terima kasih Pak Imam Besar, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saganda, tentu kita merasa bersyukur, berbahagia bisa diundang di tempat yang terhormat ini. Juga para guru yang tadi sudah menyampaikan pelajaran bagi kami yang sempat mendengarkan tadi. Jadi memang kebetulan saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi, jadi saya ingin cerita sedikit tentang koperasi. Jadi memang yang perlu disampaikan adalah bahwa sejak berdiri pemerintahan Republik Indonesia, para founding fathers atau para tokoh pendiri bangsa dulu memang menginginkan di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, perekonomian itu disusun berdasarkan atas usaha bersama, dan oleh karena itu badan usaha yang dianggap cocok karena itu sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat kita, nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan, itu adalah yang paling tepat, namanya badan usaha koperasi. Dan koperasi ini selain memang salah satu contohnya Bung Hatta mendapatkan pelajaran dari negara-negara di Eropa, tetapi yang jarang diketahui oleh kita semua, sebenarnya tahun 1913 Haji Umar Said Cokro Aminoto itu mendirikan koperasi konsumen setia usaha di Surabaya. Baik. Nah itu lama ya pidatonya, sekitar setengah jam. Bagi yang penasaran silahkan datang ke channelnya sendiri tuh. Nah, inti dari apa yang sudah saya dengarkan dari Pak Menteri tadi, salah satunya adalah keterlepasan diri dari oligarki. Jadi memang Pak Prabowo ini gimana ya, kalau misalkan kita mau memahami begitu ya suasana psikologinya Pak Prabowo ini, dia itu kan mimpinya besar ya, cuman memang kekuatan utak-atik politiknya itu, pembisik-pembisiknya itu lain-lain. Jadi ya, kalau misalkan kita mengatakan bahwa yang bersangkutan ini, Pak Prabowo ini ya, di dalam keadaan memimpinnya itu masih amatir sebagai presiden, ya amatir memang, baru 2 tahun begitu. Tapi bukan sebuah alasan juga sebetulnya, karena seharusnya seorang pemimpin itu ketika jadi presiden, dia sudah siap dari hari pertama. Cuman ala kulli hal, kalau kita memang mau mendorong hal itu, adalah sebuah sebuah kenyataan yang memang bisa kita lihat bahwa Prabowo ini ingin lepas dari oligarki. Terlepas dari apakah Prabowo itu pada akhirnya nanti akan bisa atau tidak. Nah ini sebagaimana yang disaksikan juga oleh Pak Said Didu ya. Ini akan kita saksikan sebelum nanti kita menyaksikan tanggapannya Habib Rizik terhadap Menteri Koperasi tadi. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di mereka. Politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Dari mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melontarkan pernyataan kontroversial dengan menuding kelompok pendukung mantan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang sebenarnya menginginkan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pernyataan ini disampaikan Said Didu dalam diskusi bertajuk "Apakah gerakan pemakzulan Prabowo itu realistis?" yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Said menilai kelompok yang disebutnya sebagai loyalis Jokowi merasa terganggu karena Prabowo dinilai mulai berani menyentuh kepentingan oligarki dan oknum aparat. Ia juga menuding ada lobi khusus yang menempatkan sejumlah tokoh yang dianggap dekat dengan Jokowi berada di lingkaran kekuasaan Prabowo. Beberapa nama yang disinggung Said Didu diantaranya adalah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. Selain itu, Said mengaku pernah menyampaikan langsung kekecewaannya kepada Prabowo terkait gaya politik yang dinilainya terlalu banyak kompromi dan berbelok-belok. Menurut Said, posisi Prabowo saat ini sangat krusial karena berada di tengah tekanan besar sehingga harus berani mengambil keputusan ekstrim untuk bertahan secara politik. Betul. Meski begitu, Said Didu tetap mengapresiasi langkah Prabowo dalam menertibkan aset negara melalui tim penertiban kawasan hutan atau PKH. Namun ia mengingatkan program strategis seperti makan bergizi gratis dan hilirisasi rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan presiden. Sebentar ya. Nah ini tadi ya, diksi yang dipakai oleh pewarta tadi, bagus sekali bahasanya. Pak Said Didu itu mengkritiki Pak Prabowo karena terlalu banyak kompromi dan berkelok-kelok di dalam sikap politiknya. Nah ini yang kita saksikan kan kemarin, silahkan pergi ke Yaman, sekarang ngutus menteri datang ke Habib Rizik begitu. Jadi Pak Prabowo ini sepertinya tidak ingin dibenci oleh salah satu pihak. Yang mana ada saying ya, kalau kamu itu berusaha untuk memuaskan semua pihak, pada akhirnya kamu tidak akan memuaskan satu pihak pun. Nah inilah yang terjadi kepada Pak Prabowo sekarang. Makanya kita sebagai masyarakat itu, kalau mau saya katakan sekali lagi, karena banyak juga subscriber saya itu yang sudah apatis terhadap pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau mau begitu, dukung Pak Prabowo karena pada akhirnya sebagaimana dikatakan Pak Said Didu nanti begitu ya, yang menginginkan Prabowo lengser adalah pihaknya Jokowi. Itu sudah jelas kok. Sudah jelas karena bagi Prabowo itu, bagi Jokowi itu dua-duanya untung. Prabowo jalan untung, Prabowo di tengah jalan berhenti juga untung. Cuman permasalahannya kalau Prabowo itu nanti ke depan terus begitu ya selama 5 tahun, ini ada kepentingan yang mulai terusik. Siapa? Para oligarki itu. Sebagaimana nanti akan kita saksikan ya. Ini kita teruskan dulu nih Pak Said. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di mereka. Betul. Politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Dari mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan Parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Oke? Betul. Coba bayangkan 4 Jokowi ditempatkan dan saya yakin ada lebih khusus yang menempatkan sekitar Prabowo. 1 Teddy, Jokowi clear. 2 Dudung. Ya, betul. Kodari. Ya. 4 adalah Hasan Nasbi. Iya. Sebentar, saya suka ini berita orasi politik tapi kayak ketoprak begitu ya. Bagus. Ini ada kearifan lokal di dalamnya. Top. Maki ke Prabowo. Terus kita harus melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Enggak, lawan. Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Ya, cakep. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Oke. Tepuk tangan. Anda boleh menyatakan saya itu jadi teror. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penertiban PKH dibentuk. Sebentar ya, Pak Prabowo juga memang tidak lepas dari kritik. Cuman untuk saat ini bagi melawan Jokowi, ya tombaknya Prabowo begitu. Makanya harus didorong. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilih untuk dikembalikan. Hasan Nasbi. Tapi saya selalu percaya, siapa ini memang cara Allah untuk membuka semua sekaligus biar kita perbaiki sekaligus. Ya. Contohlah Teddy. Ini kena 3 sekaligus masalah. Ya. Pesta ulang tahun di Paris. Terus kita tahu Pak Prabowo, semua orang yang dekat dia
seharusnya dilakukan hal seperti itu. Tapi kenapa tangan Allah membisikkan orang menyiarkan itu? Itu dalam Allah untuk katakan. Jadi yang kedua, saat tiba di Indonesia, bunga ulang tahun TNI bertebaran. Dan 4 bunga pertama itu dari PIK 2. Aguan. Akhirnya kebuka, oh ternyata Aguan sekarang jalurnya itu. Ya kan? Yang ketiga, Amin Rais keluar. Nah, ya. Artinya, mungkin saja Allah sedang membuka semua. Siapa yang sekitar Prabowo yang sudah melakukan pengkhianatan untuk menjatuhkan dia karena untuk melawan oligarki dan bintang-bintang negara. Jadi saya katakan, Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia apabila tim PKH berjalan dengan baik dan mengambil alih semua itu dan mengembalikan ke negara. Itu satu-satunya pintu yang paling gampang dan itu bisa pengaruh. Sebentar, itu adalah optimisme dari Pak Said Didu ya. Jadi Anda yang mau setuju ya silahkan, yang tidak ya silahkan. Cuman bagi yang tidak, ingat-ingat ya bahwa salah satu keinginan Jokowi itu Prabowo lengser. Itu. Jadi kalau misalkan Anda itu antitesanya Jokowi tetapi menginginkan Prabowo lungsur turun di tengah jalan begitu, lengser di tengah jalan, ya pada akhirnya termul juga pada akhirnya dalam satu sisi begitu ya. Karena orang ini menjatuhkan Prabowo itu juga gembira melihat, oh kumpul mereka musuh Prabowo. Jadi kita dijadikan benteng untuk menghantam Prabowo. Itu. Sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear begitu. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Ini yang dimaksud. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Nah, terus saya sampai sebenarnya, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Nah, karena saya tidak punya harapan selain ya orang nyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Dia buktikan, dia ambil alih semua. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi dengan fiskal sekarang. Presiden yang melakukan. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di mereka. Politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Dari mana kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan Parcok terus berlangsung kepada Prabowo. ya. Oke? Coba bayangkan 4 Jokowi ditempatkan, dan saya yakin ada lobby khusus yang menempatkan sekitar Prabowo. 1 Teddy Jokowi, 2 Dudung, 3 Kodari, 4 adalah Hasan Nasri. Ya. Semenjak Sebentar. Ya, ini nanti sebelum Habib Rizik ya. Jadi pilihan realistis begitu. Ini satu dulu, sumber masalahnya dulu. Jadi Jokowi, kronik-kroninya itu yang di belakangnya, termasuk juga orang-orang parasit-parasit yang nempel sama Jokowi, baik para termul dengan jabatan atau termul tanpa jabatan, itu adalah virus. Jadi virusnya dulu harus dihilangkan. Nah, nanti setelah virus dihilangkan baru kita menyehatkan. Lah bagaimana kita itu mau menyehatkan kalau penyakitnya saja masih ada, dan penyakit Indonesia itu sekarang saat ini sampai detik ini begitu ya, itu adalah Jokowi dan konco-koncone. Nah, jadi pilihan paling realistis memang bukan pilihan ideal, ini pilihan paling realistis. Pilihan paling realistis itu adalah melengserkan Gibran. Itu kalau kita tidak mau ambil risiko nanti di 2029 si Gibran naik, karena perpolitikan di Indonesia itu sangat dinamis sekali. Jadi sebagaimana dikatakan Pak Amin Rais, mudah-mudahan tidak berhenti di tengah jalan. Said Didu juga tadi mengatakan demikian, cuman agak frustasi dengan caranya Pak Prabowo. Habib Rizik juga demikian begitu. Karena ini adalah pilihan yang paling realistis, yang paling praktikal yang bisa kita pilih saat ini. Nah, ini perkataan siapa? Habib Rizik ya, yang seolah-olah mengaminkan perkataan Pak Menteri tadi, kemudian perkataan Pak Said Didu juga di dalam hal apa? Di dalam hal bahwa oligarki ini sekarang perlu dilawan.
Nah itu dulu, bagaimana caranya? Inilah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Kalau kita memang mau menaruh harapan, kita saksikan nih. Informasi tantangan koperasi kita berat. Saya pelajari kenapa koperasi ini banyak gulung tikar. Maaf Pak Menteri, selama ini dari mulai reformasi sampai hari ini banyak koperasi gulung tikar. Yang pertama, karena di dalam koperasi diberlakukan simpan pinjam dengan riba. Ada bunganya, makanya saya bangga di sini ada masyarakat ekonomi syariat, ada Pak Menteri yang dari syarikat Islam. Mudah-mudahan ekonomi daripada koperasi kita ke depan bisa dibebaskan dari riba, bisa dibebaskan dari hal-hal yang tidak syariat. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita udah punya bank syariat begitu banyak. Nah mudah-mudahan koperasi-koperasi kita ke depan semua bisa bekerja dengan bank-bank syariat, jangan bekerja sama dengan bank konvensional. Karena kalau sudah bank konvensional tidak akan berkah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, siapa yang masih terus memainkan riba, fa'dhan biharbin minallah wa rasulih. Kata Allah, umumkan, maklumatkan perang dari Allah dan Rasulnya. Nggak bakal berkah kalau masih ada riba. Nah itu yang pertama Pak Menteri. Karena sebentar ya, ini harus saya nyatakan dulu bahwa dalam permasalahan riba itu adalah haram, betul. Nah dalam permasalahan banknya itu sendiri, baik konvensional, BUMN, syariah, itu ada khilaf di dalamnya ya. Lain soal begitu. Banyak koperasi-koperasi itu mengandalkan simpan pinjam yang ada ribanya. Nah mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Ini tugas Bapak Menteri kita yang harus kita dukung, saudara. Insya Allah. Yang kedua, saudara, ini tidak kalah. Sebentar, bahasanya tuh, ini adalah program Menteri yang harus didukung. Jelas tuh bahasanya. Kayaknya banyak koperasi kita sejak dulu, khususnya sejak reformasi sampai hari ini, tidak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saya kasih contoh, dulu ada koperasi pondok pesantren mendirikan mie instan, pabrik mie instan, maju luar biasa. Bagaimana nggak maju? Koperasi pondok pesantren bangun pabrik mie instan, itu jutaan santri ke Indonesia jadi pelanggan. Karena di pondok-pondok pesantren mie instan tuh jadi makanan favorit tuh. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Tarim pun nih tempat Hanif kuliah dulu, di Rubat-Rubat, di Timur Tengah sana mie instan itu makanan favorit, saudara. Begitu muncul pabrik mie instan dari koperasi pondok pesantren, laku jutaan di mana-mana. Nah, tapi sayang sejuta sayang, mie instan ini nggak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dia masih beli terigunya dari pabrik oligarki. Begitu dia maju, oligarki punya mie instan, anjlok. Marahlah oligarki karena mie-nya nggak laku. Santri berganti dari mie mereka, mie oligarki, kepada mie pesantren, saudara. Nah begitu akhirnya mereka tersaing, saudara, nggak disuplai lagi terigunya. Ini pabrik terigunya nggak disuplai lagi. Ya pabrik yang punya pesantren bangkrut, terigu nggak ada, mau bikin mie dari mana? Nah begitu mulai bangkrut, saudara, datang oligarki menawarkan diri, bagaimana kita bantu, kita beli sahamnya. Nah dia mereka minta beli saham 50%, 60%. Kalau dikasih, baru terigunya akan disuplai lagi. Terpaksa, kalau enggak gulung tikar. Nah akhirnya apa? Akhirnya mie itu dikuasai lagi oleh oligarki. Nah ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau kita mencerita bisa ratusan, bisa ribuan contoh. Kalau kita tidak kuasai dari mulai pabrik, distributor, grosir, bangkrut, kita punya usaha. Bentar, nah ini ya, nanti ini bagus nih, salah satu standar ya, bagaimana nanti berjalannya koperasi merah putih itu, koperasi desa yang mau dijadikan sekarang. Apakah itu cuma mau jadi retail atau memang mau jadi pemain untuk menghilangkan praktek monopoli terselubung ya? Karena memang itu secara hukum sulit untuk dibuktikan bahwa itu adalah sebuah praktek monopoli. Karena ya mereka juga merekrut pengacara-pengacara yang bisa mencari celah hukum kan di dalam penamaan perusahaan, kemudian di dalam kepemilikan perusahaan dan sebagainya. Mereka bisa mengelak dari praktek monopoli, tapi pada kenyataannya de factonya praktek monopoli itu oleh para oligarki ini. Nah, apakah pada akhirnya Pak Prabowo itu berani untuk menyenggol mereka atau tidak? Ya akan kita saksikan beberapa saat ke depan ya, beberapa minggu atau bulan ke depan. Mudah-mudahan bulan lah ya, nggak nyampe tahun ke depan. Maka itu di sini ada Pak Menteri, kami dukung Bapak. Kita minta, ini kan kebijakan pemerintah, perlu ada satu regulasi yang betul-betul melindungi koperasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi itu harus memprotek supaya koperasi yang diuntukkan rakyat ini mampu menguasai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana kita dagang gula bersaing? Di sini koperasi, di depan toko oligarki. Di sini kita dagang gula sekian, di depan lebih murah dari kita.
karena ngambil grosirnya lebih murah. Sementara kita nggak berani dagang dengan harga yang sama. Itu gara-gara apa? Gara-gara grosirnya dari mereka, distributornya dari mereka. Akhirnya kita bangkrut melulu, nggak bisa bersaing, saudara. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru ini, sekarang ada Bapak Menteri Koperasi kita yang punya semangat luar biasa, apalagi beliau dari gerakan Islam. Nah, mudah-mudahan hal ini juga bisa diatasi. Sama-sama kita bantu semua, saudara. Insya Allah. Nah, yang terakhir, sebentar, ini bukan omong-omong ya dari siapa, Habib Rizik, karena memang Habib Rizik itu pernah dari atas nama 212 itu mengelola koperasi di Garut. Itu ada koperasi 212, ada 2 kalau tidak salah, yang satu sudah bangkrut, yang satu menuju bangkrut. Kenapa? Banyak permasalahannya itu, di antaranya manajemen ya, karena manajemennya tidak profesional. Kemudian mungkin ya karena salah satunya juga FPI sudah dibubarkan salah satunya. Jadi itu kebersamaannya, nilai kebersamaannya menjadi kurang karena memang bukan berdasarkan undang-undang yang ada law enforcement-nya. Nah, beda nanti kalau dengan Koperasi Merah Putih ya. Saya tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Saya tidak bisa mengatakan pro juga lah, produknya belum ada, barangnya, koperasinya belum ada, begitu bagaimana. Cuman ya sekali lagi, kalau kita masih mau optimis dan kita masih mau melihat kontra dulu dengan Jokowi, begitu, harapan paling realistis sampai saat ini adalah mensukseskan salah satu disebutkan oleh Habib Rizik ini, yaitu program koperasi itu. Nah, makanya orang-orang yang cerdas cobalah daftar begitu ya, demi kemajuan, daftar untuk menjadi pengurus demi kemajuan negara kita, dan kita akan bisa melihat bagaimana langkah ke depan begitu ya, karena Prabowo bukan Jokowi, dan tadi sekali lagi Prabowo itu masih memang banyak melakukan kompromi, harus banyak diingatkan oleh kita. Berisiklah di ruang publik. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.